dan padat. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu. Pak Ecep Jalaluddin. 1, Pak Ecep. Kemudian ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? 3/3. Pak Iwayan Suarcana. Bisa suruh nulis saja, nggak apa-apa. Pak Iwayan, satu lagi Bapak, Ibu. Silahkan. Pak Muhammad Arifin. Silakan Bapak Ibu sampaikan pertanyaannya. Bisa melalui chat atau... Halo, dengan Pak Iwayan, Bu. Diperkenalkan namanya, dari mana Bapak, sekolah mana? Tolong pertanyaannya jelas, ringkas ya Pak ya. Dari Pak Iwayan, Bu. Pak Iwayan. Ya. Silakan Bapak. Selamat pagi, Bu. Pagi. Yang terhormat Bapak Direktur PSMK. Ya, Pak. Pertanyaan saya satu aja, Pak. Ya. Untuk hukum, Pak. Ya. Hukum ini dari... Halo? Halo. Ya, halo. Ya, dari penjelasan Bapak tadi, uji kompetensi ini kalau tidak salah saya simak, itu boleh dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi. Ya. Benar begitu, Bapak? Ya. Halo. Halo? Halo. Ya, Pak. Halo? Betul, ya Pak, sudah dijawab Pak Dir, Pak. Halo, sudah dijawab Pak Dir, Bapak. Betul. Ya. Kemudian pertanyaan lagi, Bapak. Kalau hukum ini batas batas pelaksanaan akhirnya kira-kira ada waktunya, Bu. Seandainya situasi memungkinkan, ada enggak batas akhir pelaksanaan hukumnya sampai bulan berapa gitu? Jadi begini, sebenarnya kan hasil ujian sertifikasi kompetensi ini yang paling penting adalah sertifikat kompetensi itu bisa digunakan siswa sebagai bekal pada saat akan melamar pekerjaan. Sehingga itu kan tidak akan mempengaruhi kelulusan. Ya. Kan banyak dulu bulan Oktober, November ada yang sudah melaksanakan ujian sertifikasi kompetensi juga. Jadi setelah ini, saat ini BNSP itu kemarin sudah koordinasi juga, tapi suratnya nanti menyusul. Kan ada bantuan juga dari BNSP. BNSP ngasih batasan itu sampai bulan Agustus. Ya, yang mau mengakses bantuan dari BNSP itu sampai bulan Agustus. Pertama itu. Kemudian kedua, kalau asisornya itu ada yang masa kadaluarsanya itu sudah habis, karena kondisi seperti ini masih diperbolehkan untuk melaksanakan pengujian. Jadi ada 2, barusan tadi pagi itu informasi dari Pak Saryadi yang komunikasi dengan BNSP bahwa yang ingin mengambil bantuan yang dari BNSP itu bisa sampai bulan Agustus. Asesornya kalau yang habis masa untuk mengasesmen atau sudah kadaluarsa itu masih bisa dikasih peluang melaksanakan uji sertifikasi juga. Saya kira itu Pak Wayan. Terima kasih Pak Direktur atas penjelasannya. Semoga kita semuanya sehat dan berbahagia. Terima kasih Pak. Ya, tapi sesuai dengan protokol masing-masing daerah ya. Nggih Pak. Kita tidak boleh. Kalau daerah tidak memperbolehkan, tetap nggak boleh. Itu sesuai protokol masing-masing daerah. Nggih Pak, terima kasih Pak. Kita sesuaikan di situasi di Bali Pak. Ya, oke, makasih Pak. Salam buat Pak. Terima kasih Pak Wayan. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Ecep yang sudah standby. Pak Ecep. Silakan Pak Ecep.
Halo Pak Ecep. Halo. Ya, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Direktur yang kami hormati, saya dari SMK Mundu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Hanya satu pertanyaan Pak Direktur. SMK Mundu sejak pada bulan Februari sudah melaksanakan UKK, tapi untuk kemaritiman aja. Sementara yang untuk TKJ kita belum, karena dulu belum siap. Apakah itu juga nanti anak akan dapat sertifikat, Pak? Karena kan yang lain tidak melaksanakan UKK pada waktunya. Terima kasih Pak Direktur. Ya kalau sudah melakukan ujian ya dikasih lah Pak. Itu kan berfungsi buat anak-anak pada saat kamu melamar pekerjaan. Yang belum, kalau kondisinya memungkinkan nanti, kita kan nggak tahu ini sampai kapan. Betul. Kita berharap secepatnya wabah ini teratasi dan kita bisa bekerja secara normal. Nah, kalau nanti katakanlah Juni itu normal, ya Juni itu dilakukan uji sertifikasi kompetensi. Saya kira itu Pak. Ya, terima kasih Pak Direktur. Ya, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ecep. Silakan Pak Arifin. Pak Arifin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Direktur. Salam. Saya perkenalkan Arifin dari SMK Al-Fatah Banjarnegara, Bapak. Ya. Poin pertanyaan kami adalah bahwa kami SMK diminta untuk menyesuaikan kurikulum dengan dunia industri. Namun pada kenyataannya kami kesulitan untuk menjalin kerjasama dengan TV. Nah, apakah kemudian dari pemerintah bisa memfasilitasi dengan beberapa TV, apalagi kalau misalnya tingkat nasional, apakah misalnya motif, perbankan, ataukah kemudian untuk komputer, sehingga kami di dataran SMK ini tinggal berjalan untuk melaksanakan sinkronisasi kurikulum tersebut. Begitu Bapak. Ya sinkronisasi kurikulum kan semuanya berjalan dengan masing-masing berjalan. Bisa sebenarnya kalau satu kelompok kemudian dengan studi tertentu, kemudian itu bisa dipakai untuk beberapa sekolah. Tergantung jenis kompetensi yang diinginkan. Nah, ini siapa yang berperan? Pertama, pasti dari sekolah itu sendiri. Kedua, pasti dari dinas provinsi. Ini yang harus, nggak mungkin semuanya dari pusat. Pusat pasti akan membantu untuk melaksanakan itu, tapi nggak mungkin semuanya akan dari pusat. Ya, tapi pertama pasti dari sekolah itu sendiri. Kedua, kemudian dari provinsi untuk melaksanakan itu sesuai dengan industri yang akan melaksanakan kerjasama industri itu. Saya kira itu tergantung jenis kompetensi kalian yang dikembangkan. Nah, kalau yang di pusat kebetulan sudah ada kerjasama industrinya, pasti kita sampaikan juga ke beberapa sekolah yang ada. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Sesi pertama sudah selesai. Sesi kedua sudah ada 2 penanya, SMK 3 Palembang, SMK Muhammadiyah Purwakarta, satu lagi Bapak Ibu. Yang mau bertanya Bapak Ibu dari SMK. Ya. Kalau tidak ada langsung aja SMK 3 Palembang. 3 Palembang. Silahkan Bapak Ibu. 3 Palembang atau Muhammadiyah Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Direktur. Pagi. Bu Hernawati, SMK Negeri 3 Palembang, Sumatera Selatan Bapak. Ya. Alhamdulillah kami di Sumatera Selatan, di Palembang ini, khususnya di Palembang, ini masih melaksanakan kegiatan seperti kalau sekolah masih masuk, namun sebentar waktunya Bapak, dan juga guru tidak tetap belajar WFH dari rumah membimbing anak-anak kita, dan USP sudah berjalan dengan sistem daring. Ada satu Pak, yaitu mengenai durasi KBM. Memungkinkan atau saya menyarankan Bapak ataupun bertanya ini untuk menambah durasi tahun pelajaran di
tahun sekarang ini, seperti kita kembali ke tahun 77 atau 78, yaitu di mana tahun pelajaran itu dimulai dari Januari sampai Desember, sehingga pada tahun ini kita bisa sampai bulan Desember. Ada tidak kemungkinan seperti itu, Bapak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nanti biar ditentukan kebijakan yang lebih atas lagi, Bu. Ya, siap, Pak. Ya, saya sih ngikut aja itu. Ya, itu cukup aja. Makasih, Bu Her. Ya, makasih, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. SMK Muhammadiyah Purwakarta. Nama durasi, Bang. SMK Muhammadiyah Purwakarta. Silakan. Kalau tidak ada, kalau Muhammadiyah Purwakarta tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Bapak Ibu, siap. Yang ditulis banyak kelihatannya, cuman saya nggak bisa baca. Pertanyaannya Bapak, kalau memang tidak ada. Halo? Halo? Ibu, izin ada dari Dinas Jateng, Ibu. Dinas Jateng? Assalamualaikum. Oh, ini MKKS Pak, dari MKKS Wonosobo ini Pak Dir. Monggo ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur. Yang nanya punya pengetahuan. Serta Bapak Ibu semuanya. Kami dari SMK 1 Bapak Bahar. Selamat berjumpa kembali dengan beliau. Kapan bisa berkunjung? Pak, suaranya Pak, suaranya tolong Pak. Suaranya. Putus-putus. Ya, jadi panel nanti dikasih tanya. Sudah nyambung Ibu? Sudah, silakan. Oke. Bahwa di SMK kami itu, terutama di Jawa Tengah itu, yang perikanan itu sudah kerjasama dengan Seamless Bapak, terus Unpad yang Biotrok, dan untuk pen yang ITB. Yang kami tanyakan untuk program pendampingan dari direktorat itu yang bagaimana? Terima kasih. Ya, jadi proses pendampingan yang dilakukan pasti nanti kita coba karena yang mempunyai untuk mengeluarkan ijazah nanti kan yang sudah mendapatkan izin dari Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi, Pak. Ini yang harus kita, kalau dengan Unpad kan baru akan membuka. Ya, diplomanya kan belum ada kalau nggak salah. Maka kita dorong nanti Unpad juga membuka untuk diplomanya, diploma perikanan. Yang izinnya adalah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, dalam hal ini adalah Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi. Nah, pendampingan seperti apa kalau sudah ada itu nanti ya kita pasti mencoba melingkan antara sekolah dengan politeknik dan industri. Yang paling penting adalah sekolah itu harus mempunyai kerjasama industri yang baik. Kalau kita melaksanakan karena untuk praktek 1 tahun. Itu yang paling penting itu. Saya kira itu, Pak. Ya, siap, Bapak. Ya. Ya, siap. Terima kasih. Mohon doanya agar lancar. Ya, mari, Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Silakan, Bapak Ibu. Saya tanya. Dari mana, Bapak, Ibu? Yang banyak, kemudian. Halo. Halo. Dari mana, Ibu? Halo, dari SMK Muhammadiyah 1 Semarang, Ibu. Oh, silakan, Ibu. Ya. Assalamualaikum Bapak Direktur. Dengan ya, Bapak, tadi kami mendengarkan terkait kebijakan UKK ya Bapak. Ini ada pertanyaan dari kami karena dari UKK sendiri itu kan menjadi satu kebijakan dengan UN sehingga ditiadakan tadi kan seperti itu ya Bapak. Ya. Tetapi dalam hal ini ketika kami berkoordinasi dengan Dudi ataupun itu ada beberapa
program keahlian dalam hal ini yang bisa melaksanakan uji kompetensinya tetap dengan model daring. Contohnya kami yang di Pak. Jadi contohnya anak diminta untuk mengirimkan tugas akhir dalam bentuk film pendek animasi yang sudah dia kerjakan beberapa bulan yang kemarin Bapak sebelum COVID-19 ini dalam bentuk MP4 yang terkecil sehingga nanti akan tetap bisa di assessment oleh beliau. Apakah itu masih bisa dilaksanakan Bapak? Mengingat ada surat edaran yang menyatakan bahwa UKK ditiadakan ini tadi. Ya. Program keahlian seperti itu Bapak. Atur nuhun Bapak. Terima kasih. Ya kalau tidak kontak kemudian ya itu tadi namanya sertifikasi kompetensi. Yang penting nanti kan keluar ijazah sertifikat kompetensi. Iya Bapak. Siap. Saya kira itu nggak apa salah. Itu kan sebagai portofolio bagi anak itu akan lebih bagus seperti itu. Terima kasih Bapak. Yes, terima kasih. Assalamualaikum. Siap. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Krismi. Kalau yang selesai bertanya mohon itu dimatikan ya Bu, Bapak Ibu. Ya. Dari Bu Krismi, SMK 1 Batam. Halo. Kecilkan. Kecil. SMK berapa Bu? SMK 1 Batam. Silakan Ibu, silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Di, Bu Krismi dan teman-teman semuanya. Boleh bisa dikecilkan enggak Bu? Kenapa? Itu sound systemnya terlalu ini, dikecilkan suaranya. Agak jauh. Ya, sudah Bu? Ya, sudah, silakan. Oke. Pak Dir, tadi maaf saya kurang menyimak untuk penentuan kelulusan siswa terkait dengan kalau di dalam aturannya melalui rapat majelis guru untuk menentukan kelulusan siswa. Nah, dengan kondisi seperti hari ini, apakah memang itu tetap berlaku dengan rapat majelis guru dilaksanakan secara bagaimana atau boleh tidak semua majelis guru rapat untuk menentukan kelulusan anak diwakilkan dengan misalkan manajemen sekolah atau bagaimana begitu? Itu satu Pak. Ya. Kemudian yang kedua, baik kami tidak karena UKK perencanaan jadwalnya itu dilaksanakan setelah UN kemarin dan kemudian dibatalkan, kami tidak melaksanakan UKK, tetapi kami tetap berniat untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi menggunakan LSP sendiri begitu. Nah itu saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lea. Yang pertama, bagaimana melaksanakan rapat? Biasa aja Bu, seperti hari ini kita kan juga rapat ini. Dewan gurunya berapa? 140 misalnya di tempat Ibu. Yang 150 pakai Zoom meeting kan bisa. Kalau nggak pakai Webex. Kalau pakai Webex, biar ini pinjam ke Direktorat SMK itu. Kan banyak asosiasi yang pinjam ke SMK banyak. Di Jawa Tengah itu beberapa sudah menggunakan. Pada saat bosan kan bisa kita manfaatkan, ya Webex-nya. Ya. Jadi itu. Kalau misalkan gini Pak, kami melaksanakan rapat dengan bertatap muka langsung, tetapi menerapkan social distancing itu bisa ya Pak ya di sekolah? Nah itu tergantung peraturan daerah masing-masing. Saya nggak ikut campur kalau yang itu, karena ini kewenangan daerah masing-masing udah. Oke, baik Pak, terima kasih. Iya. Ya, yang kedua kan nggak perlu saya jawab, Ibu udah jawab tadi ya. Oke, ya, makasih Bu. Salam buat teman-teman. Terima kasih Bu Lea. SMK Taruna Persada Dumai ada? SMKS Taruna Persada Dumai. Ada Bapak, Ibu? Itu ada Pak Monde dari Distrik kelihatannya Bu Krismi. Pak Mondi. Pak Mondi itu kelihatannya tangan itu. Halo Pak Mondi. Halo. Tak lagi. Mana Pak? Belum Pak. Halo Pak Mondi. Halo. Ibu. Saya ibu Mbak Krismi. Mohon maaf. Mohon maaf. Ya sering salah namanya.
Izin Pak, Assalamualaikum Pak Bakrun, Bu Krismi. Saya tanya mengenai batasan penggunaan dana untuk bahan praktek terkait penanggulangan COVID-19 ini, kemudian mohon ketegasan untuk surat edaran yang bisa diperuntukkan untuk masyarakat mengenai bantuan SMK ini, karena yang kita ketahui surat edaran ketika keluar untuk warga sekolah itu sekarang warga sekolah menjadi bagian dari warga masyarakat. Jadi tentu saja memang kita harus membantu masyarakat karena siswa sekarang ada di dalam lingkungan masyarakat. Terima kasih Bapak. Ya, makasih usulannya Bu Mondi. Tanya untuk itu jadi pemikiran kami karena banyak pertanyaan. Ya, makasih usulannya. Ya. PPDB pelaksanaannya bagaimana ya Pak Bagrun? Ya, sementara ini belum ada perubahan, berarti ya masih. Tapi mau ada beberapa kebijakan baru, tapi saya belum berani menyampaikan di sini. Ya, terima kasih Pak Bagrun. Ya, terima kasih Bu. SMK Taruna, silakan. Taruna. Pak Direktur yang saya hormati. Halo. Halo, ya Pak, silakan Pak. Baik Ibu, Pak Direktur yang saya hormati, Ibu yang saya hormati dari SMK Taruna Persada. Nama saya Sugiarto Pak. Ya. Ada dua pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah berkenaan dengan uji kompetensi, di mana di dalam surat edaran disampaikan bahwa tidak juga dilaksanakan. Namun kita tetap diizinkan juga untuk mengambil sikap bahwa uji kompetensi tetap kita laksanakan untuk anak-anak kita, dalam artian bahwa setelah mereka tamat sertifikat uji kompetensi dapat dipergunakan untuk anak kita untuk mendapatkan peluang dan kesempatan kerja. Seperti yang pertama, kemungkinan besar Pak kami akan juga tetap akan laksanakan, walaupun tetap kami akan melaksanakan mungkin setelah COVID-19 ini selesai, bisa di bulan Agustus atau di bulan September ataupun Oktober. Kalau memang diizinkan seperti itu, kami akan tetap melaksanakan seperti itu. Secara mandiri Pak. Yang keduanya adalah berkenaan dengan anggaran dana Bosnas yang boleh diperuntukkan untuk e-learning, sehingga di mana guru-guru ini semuanya memerlukan dari dana tersebut, misalkan untuk pembelian paket data. Mungkin itu aja Pak pertanyaan kami. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak. Jadi yang untuk untuk ujian kompetensi kan tetap saya katakan tadi kan masih ada ujian sertifikasi kompetensi. Ya, tapi dalam kondisi yang semuanya aman, Pak. Baik. Ya, pokoknya kita jangan melanggar dari protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Karena pengen dapat sertifikat kompetensi, kemudian wah ini nggak apa-apa. Karena musuh kita ini nggak kelihatan nih. Baik. Kita laksanakan setelah semuanya aman sesuai dengan regulasi pemerintah. Iya, boleh Pak. Baik. Ya. Kemudian yang kedua tadi tentang apa tadi ya, BOS ya? BOSDA Pak. Anggaran BOS ini bisa kita pergunakan nggak untuk pembelian paket data bagi guru-guru dan untuk pembelajaran jarak jauh? Yang jelas kalau yang BOS pusat kan sudah jelas tuh yang klausal nomor 6 itu. Iya. Ya, kalau BOSDA kan ya dari daerah Pak. Nanti ya kan, enggak, Bosnas ini Pak. Ya BOSDAS kan ada itu Pak. Nomor 6 itu kan bisa untuk pembelajaran. Berarti bisa Pak ya? Oke, bisa, baik. Ya pokoknya yang dulu awalnya dipakai ujian nasional yang ternyata tidak terpakai semuanya, itu bisa digunakan untuk dalam rangka ini Pak, penanggulangan COVID ini. COVID ini termasuk untuk pembelajaran di rumah tadi. Baik. Ya, itu Pak ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak SMK Taruna. Menambahkan yang dari Pak Baru untuk BOS, silahkan Bapak melihat lagi juknis BOS kita Pak ya. Jadi nanti Bapak melaksanakan tidak boleh keluar dari juknis yang ada. Itu terima kasih. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu dari sekolah-sekolah yang lain? Bapak Ibu? Dari mana Ibu? Bapak? SMK Pelita Bahari Bitung? Halo. Ya. SMK Pelita Bahari Bitung. Silakan Bapak.
SMK Pelita Bahari Bitung. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan untuk SMK Pelita Bahari Bitung. Selamat pagi Pak Direktur. Pagi. Dan ya. Kami hanya ingin bertanya Pak, tapi sebelum kami bertanya kami menyampaikan terima kasih banyak. Kami sudah mendapatkan bantuan simulator, bridge dan engine simulator. Nah, pertanyaan kami berkaitan dengan masalah UKK. Kalau kami punya, kalau diperkenankan, kami ingin melaksanakan UKK menggunakan bridge dan engine simulator itu, kami mengatur waktu dalam masa ini, dalam jangka waktu masa-masa seperti ini, 1 hari itu mungkin sekitar 1 atau 2 orang, tapi jeda waktunya kami atur. Apakah kami dimungkinkan untuk melakukan kegiatan UKK dengan model seperti itu, Pak? Terima kasih banyak, Pak. Ya, jadi tergantung dari protokol dari daerah masing-masing, Pak. Karena kan kondisi, kalau secara nasional kan nggak boleh. Tapi kondisi kan tergantung masyarakat suatu wilayah masing-masing. Siap, kami melaksanakan sesuai dengan protokol, Pak. Ya, sesuai protokol, kemudian koordinasi dengan kabupaten atau kota Bitung. Itu kabupaten atau kota Bitung ini ya? Kota Bitung ya Pak? Kota Bitung. Kota Bitung. Ya, coba minta pendapat dari BNPB sana, karena yang bisa menentukan kan aman apa tidak itu kan dari masing-masing wilayah, masing-masing daerah. Siap, Pak. Siap, Pak. Saya kira itu Pak ya. Kalau secara nasional, karena nasional ini merupakan wabah secara nasional kan nggak boleh memang, kan gitu. Tapi kalau si daerahnya mengizinkan karena kan siap Pak, beda-beda. Saya kira itu Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Nomor 1. Siap, terima kasih Pak Direktur, terima kasih. Terima kasih. Ini dengan Ibu Budi Rahayu. Silakan Ibu. Kenalkan dari mana Ibu? Ibu Budi? Bukan Ibu Budi, Bu, dari SMK Pacet. Ibu Ida. Dari Ibu Ida, Bu, dari SMK Pacet. Di sini namanya Budi Rahayu. Bukan, tadi pagi Pak Budi masukin absen. Oh gitu, silakan mangga. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, biasanya malam ini. Lah, Pak kan di bawahnya Budi Rahayu. Kaitannya dengan bukan, Bu Ida SMK Pacet. Ya, di sini baik-baik saja. Semua sudah melaksanakan sesuai protokol. Kaitannya dengan pertanyaan saya, Bu, kita di Pacet ini sudah melaksanakan skill paspor ya, karena kan UKK dengan PSKK juga akan kita laksanakan nanti setelah keadaan reda. Nah, kaitannya dengan skill paspor yang sudah kita lakukan, ini pengakuannya barangkali baik di DUDI maupun dengan BNSP, sinkronisasi antara BNSP dengan skill paspor yang sudah kami laksanakan, kira-kira legalitasnya bisa diterima atau enggaknya bagaimana Bu? Itu saja sih sebenarnya yang ingin kami sampaikan. Pada saat menetapkan skill paspor, itu yang menetapkan siapa Bu Ida? Ya, jadi gini Pak, karena dari kelas 10 kita sudah melaksanakan dicicil Pak ininya pelaksanaan untuk uji kompetensinya. Dari mulai kelas 10 ada materi-materi yang bisa diselesaikan di kelas 10, kemudian naik ke kelas 11, kemudian ke kelas 12, sehingga pas uji kompetensi nanti di kelas 12, jadi anak-anak sudah bebannya tidak terlalu berat gitu Pak. Kira-kira bisa seperti itu? Bisa, itulah portofolio sebenarnya. Ya, itu portofolio. Yang dimaksud di surat edaran itu kan portofolio kan itu, Bu. Oh iya. Jadi kalau jadi istilahnya bukan skill paspor atau portofolio yang mau digunakannya, Pak? Kalau yang skill paspor itu kalau kita bicara kompetensi, karena surat edaran itu tahu untuk umum, maka jangan portofolio. Portofolio itu sebenarnya yang skill paspor kalau di SMK gitu loh. Iya, siap Pak. Portofolio dari masing-masing kompetensi yang ada kan gitu. Ya.
Berarti nanti di kelas 12 setelah mereka nanti keadaan reda, kita tinggal sedikit lagi maksudnya. Memang harus begitu malahan. Sudah seperti itu yang dilakukan gitu. Ya, kita mestinya memang ada portofolio, kalau di SMK kita sebut dengan adanya skill paspor tadi. Kan gitu. Sehingga per masing-masing klaster. Oh, siap. Ya. Itu saja sih sebenarnya Pak yang ingin diseringkan. Takut ini kami sudah melaksanakan itu, tapi legalitasnya enggak ini gitu. Bahasa paspor dengan portofolio gitu. Yang penting yang mengasesmen adalah asesor yang mempunyai sertifikat sebagai asesor, ya. Betul Pak, sudah dilaksanakan. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Ida. Ya, sama-sama Bu. Silakan sebentar. Bapak Nicholas Ngailu Jawa. Dari mana nih Bapak? Baik, halo. Mohon diperkenalkan dulu Bapak ya. Mohon diperkenalkan. Selamat pagi Pak Direktur. Pagi. Saya dari SMK Negeri 1 Wai Bakul NTT. Ya, kami menyampaikan kegiatan yang berkaitan dengan UN, mulai dari UKK, ujian sekolah dan ujian nasional kami sudah selesai menyelenggarakan pada mulai dari UKK-nya bulan Februari, ujian sekolahnya di akhir Februari, dan UN-nya tanggal 16 sampai dengan tanggal 19 di bulan Maret kemarin. Jadi semua kegiatan yang berkaitan dengan UN, proses asesmen atau penilaiannya sudah dilaksanakan, sehingga mungkin terkait dengan penentuan kelulusan, kami sudah bisa menentukan dari pihak sekolah, dalam hal ini lewat kerapatan Dewan Guru. Yang berkaitan dengan itu, yang mungkin yang kami tanyakan sampai dengan saat ini, penyaluran dana BOS yang belum sampai ke sekolah Pak. Mungkin ada informasi dari Direktur SMK terkait dengan penyaluran dana BOS. Mungkin itu saya kembalikan dan terima kasih. Mohon maaf, saya PLT Kepala SMK Negeri 1 Wai Bakul. Ya, terima kasih Pak. Kepala sekolahnya akan pensiun pada tanggal 9 April yang akan datang. Terima kasih Pak Direktur. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak. Untuk bos yang belum cair, mudah-mudahan secepatnya cair lah Pak. Kami hanya bisa mendorong saja, karena kan memang bukan kewenangan kami untuk melakukan itu. Tapi seperti daftar yang kemarin sudah terima enggak Bapak? Daftar sekolah yang ada masalah rekening dan lain-lain. Kalau daftar sekolah yang bermasalah itu kebetulan sekolah kami tidak terdaftar di daftar sekolah yang bermasalah. Mestinya berarti aman Pak ya? Berarti aman kalau nggak ada itu. Oke, mereka baik. sudah memperbaiki itu, ada surat. Kita share di grup kepala bidang waktu kemarin. Iya, baik. Terima kasih Pak. Kami sudah sekolahnya. Ya. Oke Pak. Semoga cepat keluar lah Pak. Ya, makasih Pak. Yo. Ya, terima kasih Pak Nicholas. Silakan Bapak dari SMK Negeri 1 Sambas. Bapak. Halo. Halo Pak. Halo. Ya, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Direktur. Salam. Nah, saya dari SMK Kepala SMK Negeri 1 Sambas sekaligus sebagai Ketua MKS Pak Direktur. Oh iya, iya. Ya, Sambas, kawan-kawan titip salam dengan Pak Direktur ya. Waalaikumsalam. Nah, jadi kami selama ini alhamdulillah sampai hari ini Pak Direktur setiap hari ada pikon ini. Oh, alhamdulillah ya. Ya, kemarin terakhir dengan Bu Kabid, Bu Raimah ini kita juga mengadakan rapat tentang PPDB dan lain sebagainya. Juga kita alhamdulillah sebagaimana yang tadi ditanyakan kawan-kawan dan sesuai dengan edaran itu alhamdulillah kita sudah laksanakan. Dan di sini juga untuk mengantisipasi COVID-19 itu kita sudah maksimal alhamdulillah setiap sekolah, dan ini juga atas dorongan dari Ibu Kabid. Pertanyaan hanya satu Pak Direktur, kawan-kawan ini masih galau lah begitu tentang bagaimana nasib dari program revitalisasi ini begitu, walaupun tadi Pak Direktur sudah menyinggung sedikit masalah itu. Terima kasih Pak Direktur, salam sehat.
Ya, salam kembali. Revitalisasi jalan terus. Hanya modelnya sedikit ada perbedaan. Ya, kalau tanya revitalisasi bagaimana? Revitalisasi jalan terus, kita buat SMK, hanya sedikit ada beberapa perbedaan. Saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih Bapak dari SMK Negeri 1 Semas. Beralih ke SMKN 10 Surabaya. Ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Direktur. Pagi. Ya, kami dari SMK Surabaya sampaikan salam Pak Direktur, semoga sehat selalu. Beberapa hal yang mungkin kami tanyakan, yang pertama tentang akreditasi yang rencananya nanti industri gitu Pak. Saya sangat mendukung sekali karena memang vokasi membutuhkan pengakuan kepada industri. Terus selama ini kan memang akreditasi itu dilakukan oleh Badan Akreditasi Profesi. Ya. Mana nanti keterlibatan Badan Akreditasi Profesi dalam akreditasi misalnya dengan akreditasi industri. Dan industri yang seperti apa yang mungkin kami persiapkan untuk kami pakai. Pak, suaranya tolong Pak. Pak, suaranya Pak. Diulang lagi pertanyaannya Pak. Ya, terima kasih. Kaitannya dengan akreditasi industri, rencana akreditasi industri. Yang kami ingin tahu sejauh mana nanti kualifikasi industri yang kami akan pakai, sejauh mungkin kami akan persiapkan. Yang pertama, yang kedua, itu keterlibatan Badan Akreditasi Profesi yang selama ini yang melakukan akreditasi SMK. Itu Pak. Nah, Pak, terima kasih. Ya, makasih Pak. Ya, tentang akreditasi ini masih panjang Pak. Ya, memang keinginannya adalah akreditasi dengan sesuai dengan industri, tapi ini masih secara legalnya masih panjang. Ya, jadi kita perlu ada forum vokasi juga, forum vokasi. Nanti yang akan menentukan adalah forum vokasi itu. Kemudian kita dengan Ban SM kan juga, Ban SM sampai saat ini kan masih ada. Itu yang kita mesti harus berbicara juga. Bagaimana sebenarnya teknis yang ada. Tapi ini masih agak panjang, Pak. Saya kira itu. Ya. Halo, SMK 10 sudah Bapak? Ya. Halo. Halo. Sudah Bapak ya? SMK 10 Surabaya ini mohon dimasukkan dalam roadmap SMK revitalisasi, Pak. Kami sudah mengadakan roadmap untuk SMK 10 Surabaya. Terima kasih bantuannya, Pak. Halo. Halo. Hadir. Halo. Minta dimasukkan ke dalam roadmap revitalisasi, Pak. Oh, ya nanti dimasukkan lah. Ya, terima kasih, Pak. Nanti dipertimbangkan ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Bilang dengan Pak Hartono itu. Pak Hartono memantau. Ya. Alhamdulillah semua sehat ini yang penting. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak SMK 10. Bapak beralih ke Pak Fajar Adi Kurniawan. Pak Fajar. Halo Pak Fajar. Tinggal. Halo Bu. Oh. Halo Bu. Mohon maaf. Kalau Fitcon nggak kena COVID Pak. Nggak kena COVID Pak. Dibuka saja Pak. Maaf Bu. Silakan Pak, silakan. Dari SMK Negeri 4 Pati, Jawa Tengah. 4 apa? SMK Negeri 4 Pati, Jawa Tengah. 4 Pati, Jawa Tengah. Ya Pak, silakan. Kami ingin menanyakan sedikit mengenai ini revitalisasi tentang SDM Bu.
apakah di tempat kami kebetulan sudah mendapatkan bantuan simulator, bridge maupun engine simulator. Dari sekolah kami, Bapak Ibu guru ada yang belum paham mengenai simulator dan bridge, engine simulator dan bridge simulator. Itu apakah nanti di program revitalisasi itu apakah diperbolehkan sumber daya manusia dari guru-guru ini kita magangkan ke dunia industri untuk mendapatkan ilmu mengenai bridge dan ada berapa guru Pak? Kurang lebih ada sekitar 7 guru Pak. 7 guru, kalau pelatihannya berapa lama? Kurang lebih ya sekitar kemarin diprogramkan sekitar 3 bulan lah untuk menguasai betul itu. 3 bulan. Kalau 3 bulan kira-kira yang ngajar ada nggak Pak? Kalau 7 bareng-bareng? Ya insya Allah nanti bertahap Pak. Oh ya. Bertahap. Ya. Oke, boleh Pak. Bisa Pak ya. Mendapatkan sertifikat dari diklat tersebut, kemudian dari situ bisa untuk mengajar untuk menularkan kepada anak didik di SMK Negeri tadi. Ya. Kebetulan SMK kami SMK Kemaritiman. Ya. Boleh Pak, silakan Pak. Malah harus mempunyai sertifikat kompetensi Pak gurunya. Mengenai hal itu Pak. Ya. Iya Pak, terima kasih itu yang bisa. Ya. Sangat sempatannya. Ya. Terima kasih Pak Fajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Yansi. Bapak Yansi. Diperkenalkan Pak. Pak Yansi di mute itunya di klik Pak. Nah, silakan Pak, silakan. Silakan Pak. Halo Pak, suaranya Pak. Sudah keluar ya? Mana? Sudah keluar Pak? Keluar. Kecil, suaranya kecil sekali. Halo. Halo. Gimana Mas? Sudah keluar? Halo. Ya, silakan Pak. Silakan. Saya perkenalkan dulu Mbak. Sudah keluar ya? Sudah kecil ya Pak. Halo. Iya Pak. Pakai 2 mic kecil. Kecil suaranya. Halo. Halo, silakan Pak. Oke. Untuk kedengaran sedikit. Kami dari SMK dulu Bapak. Apakah boleh ini langsung? Apakah boleh nilai PKL itu kami transfer masuk ke kota? Nggak jelas Pak suaranya Pak. Kurang jelas. Saya ketik aja ya. Ya boleh, silakan diketik aja Pak. Ya, silakan diketik. Ya, mohon maaf Pak ya. Ketik aja. Mohon maaf. Berlanjut ke Pak Muhammad Nurdin. Silakan Pak Muhammad Nurdin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Nurdin dari SMK Negeri 1 Pangkep, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah ya, selama ini SMK Pangkep atau khususnya Sulawesi Selatan ini tiap hari insya-Allah melaksanakan pembelajaran Pak. Karena ada dari bidang pendidikan Provinsi Selatan itu melakukan pikon setiap hari untuk beberapa mata pelajaran. Kemudian yang UKK Pak ini tadi kami bersama tadi yang pertama itu bahwa nilai-nilai UKK ini sebenarnya sudah ada. Tapi apakah ini diperkenankan nanti untuk dijadikan sebagai dasar untuk memberikan sertifikat atau bagaimana? Yang kedua, saya sarankan kalau bisa bahwa format atau dikirim PON khusus tentang rentang penentuan kelulusan nanti seragam begitu. Mungkin yang kosong tadi disesuaikan saja maksudnya Pak. Misalnya kalau sudah ujian sekolah, sudah ujian nasional begitu, mungkin ada keseragaman kalau saya sarankan pada Pak Direktur.
Terima kasih Pak Direktur ya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Yang penting sertifikat kompetensi itu diakui, Pak. Ya. Jadi yang paling penting sebenarnya fungsi sertifikat kompetensi itu diakui oleh orang lain. Jadi apakah itu nilainya dari yang sebelumnya sudah diperoleh dan dimasukkan, yang penting diakui oleh orang lain bahwa sertifikat yang dikeluarkan itu. Intinya kan seperti itu. Siap, Pak. Ya, kemudian yang kedua perlu diseragamkan ya sesuai dengan SE saja, Pak. Oh begitu Pak ya. Karena dengan kondisi yang tidak sama mau diseragamkan, kita kan kadang-kadang pengen seragam tapi sebenarnya kan tidak perlu seragam juga nggak apa-apa, Pak. Tergantung masing-masing dari daerah itu di dalam menetapkan kelulusan. Karena kelulusan adalah oleh satuan pendidikan. Siap Pak, siap. Ya, saya kira itu Pak ya. Karena ini dalam kondisi yang tidak normal juga. Kami kan juga termasuk terdaftar Pak sebagai bakal mendapatkan bantuan untuk uji kompetensi LSP P1 begitu. Ya. Jadi kalau kita misalnya datang anggarannya itu, apakah kami menunggu situasi yang seperti Bapak sampaikan tadi Pak? Ya nunggu Pak, nggak boleh melanggar dari protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Harus diikutin semua itu Pak. Karena ini wabah penyakit ini nggak ngelihat Pak semuanya. Maka kita yang harus hati-hati aja. Saya kira itu Pak Nurdin ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Nurdin. Kasih. Waktu sementara tinggal 15 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan dilanjut dengan Pak Bambang Mulyo Hartono. Pak Bambang. Terima kasih Bu. Selamat pagi Pak Direktur. Ya. Silakan perkenalkan diri Bapak. Saya Bambang Mulyo Hartono dari SMK Negeri 2 Magetan Bapak. Ini kami melaporkan kondisi Magetan memang zona merah Bapak, karena yang indikasi positif sudah 9, sehingga itu masuk di Magetan semuanya ditutup. Sehingga kami harus bekerja di rumah bersama Bapak Ibu guru dan seluruh peserta didik menggunakan daring. Kebetulan kami sudah punya skadama e-learning sehingga bisa berjalan dengan baik. Ada pertanyaan. Untuk pelaksanaan ujian nasional ini sudah kami laksanakan. Uji kompetensi kebetulan di akhir semester 5 kemarin dengan CSR dan Kementerian Perindustrian, sehingga untuk TKJ multimedia tata busana ini sudah semua. Tinggal yang belum tuh farmasi dan boga. Ini tinggal satu klaster sebenarnya dan sudah masuk proposal ke BNSP. Cuman kami menunggu nanti kira-kira kapan bisa kami laksanakan yang tinggal satu klaster itu. Kemudian yang terakhir, kami sudah masuk ujian nasional. Apakah kami juga nanti memulai SHUN apa hanya berupa daftar nilai? Dan apakah ini juga bisa kita masukkan ke kriteria kelulusan kami? Demikian Bapak Harun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertama SHUN berarti kan tidak akan dikeluarkan karena surat edaran UN dibatalkan. Berarti kalau UN dibatalkan kan tidak akan ada itu. Ya, iya Pak, siap, terima kasih. Ya, itu yang pertama. Karena nanti ada ya, meskipun Pak Menteri sudah bilang mohon maaf untuk teman-teman SMK yang sudah melaksanakan ujian nasional. Itu seperti itu. Kemudian uji kompetensi nanti harus menunggu kondisi yang baik. Mau bertanya Bu. Ya, kemudian kaitannya dengan ujian kompetensi ini saya juga sempat tanda tanya sebenarnya. Kalau semester 5 itu sudah ujian kompetensi, sebenarnya semester 6 itu harus apa ya? Sekolah itu berarti kan sudah selesai kalau semester itu, sempat jadi tanda tanya saya juga sebenarnya. Ya, ini dari Kementerian Perindustrian Pak, karena skema yang diberikan Kementerian Perindustrian itu sudah bisa dicapai okupasi dari tata busana Pak. Kemarin diuji yang sesuai dengan klaster yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian bersama CSR Sritek kemarin Pak. Tapi kita bukan klaster loh Pak.
Okupasi, Pak. Okupasi. Iya, siap, Bapak. Minimal okupasi. Ini yang masih jadi pertimbangan kami. Kenapa dulu saya minta praktek kerja itu semester 6. Karena kalau uji kompetensi itu nanti semester 5 akhir, berarti semester 6 itu udah kosong. Nah, kosong itu berarti mau belajar, apalagi kan anak sudah semester 6 itu berarti sekolah itu cukup 5 semester sebenarnya kan gitu. Iya Bapak, siap. Ya, nanti kita evaluasi kembali dengan Kementerian Perindustrian Bapak. Saya sempat, karena apa seperti itu, karena Kementerian Perindustrian atau yang lainnya ngejar serapan dana dia karena akhir tahun. Iya Bapak, kemungkinan seperti itu. Kami tidak bersama ya kami siapkan, dan ternyata beliaunya juga sudah menyiapkan sertifikat kompetensi yang sesuai dengan Kementerian Perindustrian, begitu Bapak. Iya, ya nggak apa-apa ya. Tapi saya sendiri di Kemendikbud berpikir gitu. Memang jangan-jangan anak kita itu lulus, harapan saya sebenarnya lulus itu kalau memang perindustrian itu menganggap bahwa level 2 itu sudah lulus di akhir semester 5, itu yang harus kita tantang nanti. Berarti semester 6 perindustrian bisa memberikan pengakuan paling tidak adalah level 3. Itu yang harus kita tantang, Pak. Iya, Pak. Siap. Ingin level 2 itu semester 5, itu yang saya terus terang berjuang. Memang saya ingin bahwa lulusan SMK itu paling tidak level 3. Kalau perindustrian sudah mulai seperti itu, atau nanti BNSP itu ujiannya akhir semester 5, itu ya semester 6-nya kita coba anak kita kasih kompetensi lagi, kita didik lagi untuk sampai ke level 3. Iya, Pak. Ke depan praktek itu kan praktek kerja lapangan, saya pengennya nanti di semester 6. Akhir dari praktek kerja itu kemudian ujian kompetensi, uji sertifikasi. Untuk level 3-nya gitu Bapak ya? Iya. Iya, siap. Ya. Namanya dari perindustrian itu dilihat dari materi uji kompetensinya itu memang setelah saya evaluasi dengan peserta didik memang mudah untuk dicapai untuk anak-anak. Berarti kan semester 5 itu sebenarnya level 2 untuk anak-anak kita khususnya tata busana itu sudah bisa tercapai. Ya mungkin nanti kalau tambah 1 semester itu bisa masuk level 3-nya gitu Pak Darun. Ya, makasih Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Darun masukannya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak. Yang bertanya masih banyak Pak Barun. Saya harus rapat di sebelah tapi. Ya, jadi kita batasin 3 lagi ya. Bapaknya sudah ditunggu Bitcoin dengan SKM. Dengan Pak Dirjen. Kita batasi 3. Silakan Pak Abdul Halim belum? Pak Abdul Halim belum nih? Pak Abdul Halim. Dipanggil. Halo, suaranya tidak ada Pak. Halo. Saya aja dulu Bu. Nah, diperbaiki dulu. Silakan Pak. Saya. Pak Sri, Pak siapa tadi? Pak Asep. Masuk deh. Masuk enggak? Ini dengan Pak siapa? Udin Tusminudin. Silakan Pak. Betul, dari SMK Negeri 2 Cilegon, Bu. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Direktur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan pertama, di SMK kami itu sekolah kimia Pak. Ya. Jadi dalam hal ini masyarakat tahu karena tingkat kepentingan untuk pembuatan hand sanitizer ya, dan untuk disinfektan itu sangat besar di sini. Ya. Kami bertanya apabila kami menggunakan dana BOS ya, tapi kalau sekarang kami buat untuk kepentingan internal, guru-guru dan lain sebagainya di sekolah. Kalau kita pembelanjaannya lebih untuk kepentingan ke masyarakat, bagaimana itu Pak? Untuk sebagai bakti kita ke masyarakat seperti itu. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua mengenai pembelajaran online Pak, terus terang di daerah kami sekarang ini mungkin ya perekonomiannya menengah ke bawah. Jadi banyak sekali keluhan dari orang tua mengenai kuota di siswa di rumah ya.
siswanya. Nah, dalam hal ini apakah dari dana BOS itu kita bisa mensubsidi untuk kepentingan siswa dalam arti pembelian kuota atau tidak? Itu Pak Direktur, terima kasih. Mohon tanggapannya. Ya, makasih. Seperti tadi saya sampaikan, di dalam SE itu memang hanya untuk warga sekolah. Kemudian ya untuk masyarakat, ini saya belum bisa jawab juga. Sebenarnya kalau nanti ada perubahan anggaran, mungkin di kami ada, tetapi kan itu saya juga nggak tahu selesai perubahan anggaran itu kapan. Ya sesuai dengan juknis BOS saja itu, Pak. Oh, itu sementara Pak ya. Ini masyarakatnya pada bertanya, aduh Pak kami kesulitan, sedangkan di kami kan untuk membuat bisa Pak. Cuman untuk bahan memang kita harus pesen terus gitu, kekurangan. Kalau enggak, koordinasi dengan dinas yang bersangkutan. Baik. Enggak pendanaan yang ada di sana. Sebenarnya yang paling penting dana bergulir, Pak. Dana bergulir. Iya, dana bergulir. Sebenarnya yang ingin kita kembangkan awalnya adalah teaching factory. Betul. Ya, itu yang kita. Daya beli masyarakat pada saat ini kan kondisi dalam COVID-19 ini rendah, Pak. Ya mungkin urunan dari teman-teman guru dan kepala sekolah. Bapak mungkin bisa langsung Pak dari Bapak dulu gitu. Boleh, nanti japrik saya Bapak. Serius, Bapak japrik saya nanti ya. Insya Allah ya Pak, makasih. Ini untuk masyarakat sekitar aja Pak. Ya. Betul. Karena kami sudah bisa membuat, alhamdulillah hasilnya baik berdasarkan cek lab dan sebagainya, karena di kami kelengkapan alatnya sudah alhamdulillah Pak. Gitu. Jadi untuk masyarakat ini kami merasa bahwa kami sekolah kimia seharusnya gitu kan panggilan untuk bisa berbakti juga. SMK berapa tadi Pak? Kenapa Pak? SMK Cilegon. SMK Negeri 2 Cilegon Pak. SMK Negeri 2 Cilegon. Kimia industri dan kimia analisis. Iya, makanya dimulai dari kepala sekolah sama gurunya itu ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Bagus ya. Kemudian yang kedua Pak Punten sekalian. Apa? Mengenai kuota siswa itu ada nggak di BOS ya? Karena selama ini keluhannya di masyarakat, di orang tua seperti itu Pak, yang dirasakan di sekolah kami. Kuota BOS gimana? Kuota data. Untuk internet ya Pak? Untuk pembelajaran daring. Kan ada itu di SE nomor 6 itu Pak. Coba dilihat lagi di surat edaran Menteri nomor 6. Baik, meyakinkan Pak, takutnya kami di sini di lapangan takut melenceng dari yang telah ditentukan seperti itu. Itu kan ada itu. Ya. Baik. Asal paketnya bukan untuk orang tua anak gitu. Oh iya, untuk anak. Belajar kan gitu. Ya, yang jelas SMK bisa Pak. Oh iya. Semangat terus. Ya, Pak. Terima kasih Pak Direktur. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Udin. Ditunggu Pak Udin, ditunggu Pak Dir untuk tunggu ya, japri ke Pak Bapak. Makasih ke Bapak, ya. Ya, insya Allah Bu, terima kasih Bu. Ya. Silakan Pak Sri Widodo. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Direktur, saya Sanusi bukan Pak Istri Widodo. Sanusi dari SMK Negeri 1 Indusari atas nama MKKS Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Bapak. Ini kami dapat masukan banyak dari teman-teman SMK swasta, Bapak. Terkait dengan orang tua murid yang saat ini kesulitan untuk membayar pembiayaan di sekolah. Oleh karena itu banyak usulan bagaimana kalau bisa menggunakan dana BOS itu untuk honorarium Bapak Ibu guru karyawan, akan tapi kendalanya kan sekarang banyak teman-teman yang terkait dengan NUPTK-nya Bapak. Oleh karena itu bagaimana dengan kondisi COVID-19 saat ini ada keluasan untuk tidak mempertimbangkan NUPTK-nya sehingga bisa untuk membayar honorarium guru dan karyawan gitu Bapak. Ini yang banyak diusulkan dari teman-teman kami di Kabupaten Magelang khususnya terkait dengan untuk pembayaran honorarium guru karyawan. Saya kira hanya itu Bapak, mohon solusinya dan mohon tanggapannya. Terima kasih. Ya, saya kira tidak hanya Magelang itu Pak, hampir semua mengusulkan. Kemarin sudah jadi pembahasan, tapi saya belum tahu akhirnya seperti apa. Tapi suara itu
dirjen, ke ya Pak ya. Kalau saya nggak bisa memutuskan juga, tapi kami hanya menyampaikan Iya. Ya, terima kasih hanya itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Is. Satu lagi pertanyaan, Pak Abdul Halim, silakan. Pak Abdul Halim, pertanyaan terakhir. Monggo silakan diperkenalkan. Pak Abdul Halim. Pak Abdul Halim, silakan Pak. Pak, mute-nya Pak, apa namanya, speakernya, tolong di. Suaranya tidak ada Pak, suaranya tidak ada Pak. Halo. Pak Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini bermasalah di suara ya. Pak silakan. Berikutnya kalau enggak. Dengan ditulis saja Pak, pertanyaannya ditulis saja Pak ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi Pak, satu lagi pertanyaan. Mohon maaf Pak Abdul Halim. Ada lagi satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, dan pertanyaan tertulis banyak Pak Dir, pertanyaan tertulis banyak sekali yang sudah chat. Kalau tidak ada, kita akhiri Pak Dir. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri Fitcon pada hari ini yang yang melihat antusias dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kalau Fitcon ini kita lepas, mungkin ribuan ingin bergabung dengan Pak Direktur, ingin mendengarkan penjelasan dan arahan-arahan dari Pak Direktur. Insya Allah Pak Dir, kalau berkenan nanti dibuka lagi sesi berikutnya Pak Dir, karena memang sepertinya ini pertanyaannya masih banyak sekali yang ingin disampaikan kepada Pak Direktur terkait dengan kapan? Kamis, Jumat, silahkan. Nanti kita jadwalkan Pak Dir, nggih. Ya. Nanti kita jadwalkan karena memang terkait dengan situasi kondisi yang seperti ini, COVID seperti ini. Jadi dan kita saat dengan dinas provinsi juga biasanya setiap awal tahun kita sudah berkoordinasi dengan sekolah juga setiap awal tahun sudah berkoordinasi, tapi ini sudah menjelang pertengahan tahun kita tidak berkoordinasi. Mudah-mudahan nanti akan ada waktu lagi Pak Dir untuk memberikan arahan-arahan lagi. Nanti akan kita beritahu kepada sekolah-sekolah semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas antusiasnya mengikuti Fitcon ini. Terima kasih semua Bapak Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Pak Dir. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya, sehat semuanya. Jaga kesehatan masing-masing. Gak usah memaksakan diri untuk keluar. Kalau memang membuat APD dan lain-lain, tolong juga sesuai dengan protokol kesehatan yang dilakukan. Mudah-mudahan kita semua berdoa wabah penyakit COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa bersama-sama melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan kita semua berdoa pada Allah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kalau bersama-sama, insya Allah kita bisa. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi Pak Dir akan kita share Bapak Ibu sekalian ya, akan kita share dengan ratulannya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dir.